Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Bersama lagi dengan Ustadzah Agustin, kali ini kita akan belajar dan mengingat kembali tentang materi FPB dan KPK yang telah kalian pelajari bersama di kelas 4. Jadi Ustadzah harapkan setelah nanti kalian belajar melalui video tayangan ini, kalian mengingat kembali dan dapat memahami bagaimana cara untuk mencari FPB dan KPK dari suatu bilangan. Jadi simak terus video pembelajarannya ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar untuk mencari KPK dan FPB dari dua bilangan, Ustadzah akan mengingatkan kembali tentang bilangan prima. Karena bilangan prima ini nantinya akan kita gunakan untuk mencari KPK dan FPB dari dua bilangan tersebut. Nah, bilangan prima seperti yang kalian ketahui bahwa yang dimaksud dengan bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor. Nah, faktor di sini adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Itu ya yang dimaksud dengan faktor. Nah, dua faktor itu apa saja? Yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini Ustadzah sudah menuliskan contoh-contoh dari bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 dan seterusnya. Sekarang mengapa bilangan 2 dikatakan sebagai bilangan prima? Sebelum 2 ada bilangan 1. Mengapa 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima? Nah, 1 sendiri, bilangan 1 dia hanya mempunyai satu faktor atau satu bilangan yang dapat membagi habis bilangan 1, yaitu 1. Nah, jadi karena dia hanya mempunyai satu faktor, sehingga 1 ini tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Seperti itu ya. Nah, mengapa 2 termasuk ke dalam bilangan prima? Nah, kita coba lihat. Bilangan 2 ini bisa habis dibagi dengan bilangan 1. Nah, kemudian dia juga habis dibagi dengan bilangan 2 atau bilangan itu sendiri. Nah, selain 1 dan 2 tidak habis dibagi bilangan yang lainnya. Jadi 2 ini hanya punya 2 faktor, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 2. Jadi 2 ini dikatakan sebagai bilangan prima. Nah, 2 ini merupakan bilangan prima yang terkecil. Selanjutnya ada bilangan 3, pun sama seperti bilangan 2. Dia hanya bisa dibagi bilangan 1 dan bilangan 3 itu sendiri dan seterusnya. Nah, untuk mencari FPB dan KPK, kali ini Ustadzah menggunakan 2 cara, yaitu dengan pohon faktor dan dengan pagar atau sengkedan. Langsung saja ya, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, pada penggunaan pohon faktor untuk mencari FPB dan KPK, kita gunakan juga bilangan prima. Langsung kita ke contohnya agar lebih mudah untuk memahaminya. Misal kita akan mencari FPB dan KPK dari 18 dan 20. Nah, masing-masing bilangan ini kita cari faktornya menggunakan bilangan prima. 18 kita bagi dengan bilangan prima. Nah, 18 ini bisa kita bagi habis dengan bilangan 2. Hasilnya 9. Nah, 9 ini kita bisa bagi habis dengan bilangan 3. Hasilnya 3. Nah, dengan menggunakan pohon faktor, hasil akhir dari pemfaktorannya harus bilangan prima. Di sini sudah bilangan prima ya, yaitu 3. Kemudian kita lanjut ke 20. Kita bagi dengan 2, hasilnya 10. Ingat ya, membaginya dengan bilangan prima. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 5. Nah, 5 ini bilangan prima, jadi sudah kita cukupkan
untuk membaginya lagi. Kemudian langsung kita cari FPB-nya. Nah, untuk mencari FPB, kalian lihat faktor-faktor yang ada di sini di bilangan 18 dan 20. Nah, adakah faktor bilangan yang sama? Di 18 ada, di 20 juga ada. Nah, ternyata kita temukan ada bilangan 2 di sini. Ya, kita kemudian tulis di sini. Setelah melingkari di kedua bilangan ini, kita tulis 2. Nah, adakah lagi? Nah, ternyata tidak ada ya, hanya satu pasang ini. Artinya bisa kita simpulkan bahwa FPB dari 18 dan 20 adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari KPK. Nah, langkah pertama untuk mencari KPK, kita tulis dulu bilangan yang ada di FPB, yaitu 2. Kemudian kalian tulis semua faktor-faktor yang ada di kedua bilangan tadi. Nah, mulai dari 18 masih ada 3 dan 3. Jadi selain yang sudah ditulis di FPB ya, 3 kali 3. Kemudian di 20 ada 2 dan 5. Nah, selanjutnya bisa kita urutkan. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Kemudian kita tulis faktorisasinya. 2 ada 2. Nah, berarti 2 pangkat 2. Nah, 3 kali 3, 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 5. Kita hitung. 2 kali 2 4. Ya, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 9. Dan kali 5. 4 kali 9 36. 36 kali 5 180. Jadi KPK-nya dari 18 dan 20 adalah 180. Jadi seperti itu ya yang harus kalian perhatikan untuk mencari FB dan KPK dari pohon faktor adalah membaginya dengan bilangan prima. Dan untuk lebih memahami lagi, Ustazah berikan satu contoh lagi ya. Masih mencari FPB dan KPK dari 24 dan 30. Sama, kita cari faktornya. Yang pertama 24, kita bagi dengan 2, 12. Kita bagi dengan 2 lagi, hasilnya 6. Kita bagi dengan 2 lagi, masih hasilnya 3. Nah, sudah bilangan prima, kita cukupkan untuk pemfaktorannya. Kemudian 30 kita bagi dengan 2, hasilnya 15. Kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Nah, 5 sudah bilangan prima, maka sudah selesai untuk pemfaktorannya. Tinggal kita cari FPB-nya. Sama seperti langkahnya pada contoh pertama, kita cari bilangan yang sama dari kedua bilangan yang kita cari FPB-nya. Di sini ada 2. Di sini juga ada 2. Kita lingkari, kemudian kita tulis. Nah, kemudian ada lagi di sini ada bilangan 3, di 30 juga ada bilangan 3. Kita tulis dengan mengalihkan bilangan sebelumnya. Kita hitung, sudah tidak ada lagi ya. Nah, 2 kali 3 6. Selanjutnya kita cari KPK-nya. KPK-nya kita tulis ulang bilangan yang ada di FPB. Kemudian tulis semua bilangan yang belum termasuk ke FPB. Di sini ada 2 kali 2. Nah, di sini ada 5. Kita urutkan seperti biasanya. 2-nya ada 3 kali 3, kemudian 5. Kita tulis faktorisasinya 1 2 3. 2 pangkat 3 3 5. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. 8 kali 3 kali 5. 8 kali 3 24. 24 kali 5 hasilnya 120.
Jadi FPB dan KPK dari 24 dan 30, FPB-nya 6, KPK-nya 120. Gitu ya nak ya. Semoga dapat dipahami untuk mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Baik, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu pagar atau sengkedan. Sebenarnya untuk cara pagar dan sengkedan ini hampir sama seperti cara pada pohon faktor, yaitu kita menggunakan bilangan prima juga. Nah, oke, langkah selanjutnya kita sama soalnya mencari FPB dan KPK dari 18 dan 20. Pertama kita akan buat pagarnya dulu. Ini sebagai pagar. Nah, di bagian atas kita isi dengan bilangan yang akan dicari FPB atau KPK-nya. Berarti di sini bilangan 18 dan 20. Sedangkan yang di bagian samping sini kita akan isi bilangan pembagi yang di sini yang mana bilangan pembaginya merupakan bilangan prima. Gitu ya. Nah, kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Nah, 2 ini kita untuk membagi bilangan yang di sini. 18 dibagi 2 hasilnya 9, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, karena bilangan 2 ini bisa membagi kedua bilangan yang di atas ini atau bilangan yang dicari FPB atau KPK-nya, maka kita tandai dengan melingkarinya. Ya, karena bisa membagi habis keduanya. Kemudian kita lihat hasilnya 9 dan 10. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini ada 9 dan 10, salah satunya ini masih bisa habis dibagi 2. Berarti kita gunakan bilangan prima 2 lagi. Nah, bagaimana dengan 9? 9 ini tidak habis dibagi 2. Maka kita turunkan saja, tulis ulang. Nah, 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, kalau yang ini angka 2-nya ini tanpa dilingkari. Mengapa? Karena hanya membagi habis salah satu kedua bilangan ini. Ya, syaratnya membagi habis semuanya baru dilingkari. Selanjutnya kita masuk ke bilangan prima yang berikutnya karena sudah tidak ada yang habis dibagi 2 lagi, yaitu 3. Nah, 9 bagi 3 hasilnya 3, 5 bagi 3 tidak habis maka kita turunkan. Sama seperti ini karena tidak bisa membagi habis keduanya. Kemudian kita bagi lagi 3. 3 bagi 3 1, ini turunkan lagi. Nah, kemudian dibagi 5, 1 1. Nah, perlu diketahui lagi kalau untuk di pohon faktor hasil akhirnya adalah bilangan prima, sedangkan pada cara pagar atau sengkedan hasil akhirnya harus 1 semuanya. Ya, ini sudah 1 dan 1. Baru bisa kita cari FPB-nya. Dengan cara apa? Melihat bilangan yang dilingkarinya. Di sini hanya ada bilangan 2, berarti FPB-nya adalah 2. Sama ya hasilnya dengan menggunakan cara pohon faktor juga hasilnya 2. Kemudian KPK. Nah, untuk KPK kalian tulis semua bilangan yang ada di sebelah sini. Ya, bilangan pembaginya, bilangan prima ini kita tulis semua tanpa terkecuali. Jadi yang dilingkari maupun yang tidak dilingkari. Di sini ada angka 2, 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2, dikali 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2 dan 5. Nah, 2 pangkat 2, 2 kali 2 4, 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 9 dan 5. 4 kali 9 36 kali 6 kali 5 180. Nah, FPB-nya 2 dan KPK-nya 180. Sama ya hasilnya seperti pada cara di pohon faktor. Ke contoh yang kedua biar lebih paham lagi. Sama, kita pertama buat pagarnya dulu. Kita isi bilangan yang dicari KPK dan FPB-nya. Kemudian kita bagi dengan bilangan 5 di sini. Kita bagi 2, 24 bagi 2 12, 30 bagi 2 15. Keduanya bisa dibagi habis dengan bilangan 2 di sini. Berarti 2 dilingkari. Masih ada yang bisa habis bagi 2? 6. Turunkan karena tidak bisa habis dibagi 2. Nah, 2
3 turunkan lagi. Nah, sekarang 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. Keduanya bisa habis dibagi 3, berarti 3 dilingkari. 5 1 1. Sudah, hasil akhirnya 1, tinggal kita mencari FPB-nya. Ingat, FPB yang dilingkari saja. Berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Dan KPK-nya semua bilangan yang tertulis di samping sini, bilangan prima sebagai pembaginya. 2 ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 8, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8, kemudian 3, kemudian kali 5. 8 kali 3 24, kali 5 120. Sama seperti contoh menggunakan cara pohon faktor. Gitu ya nak ya. Jadi kalian bisa membandingkan cara mana yang lebih mudah untuk mencari FPB dan KPK-nya. Demikianlah video pembelajaran tentang FPB dan KPK. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran tadi, kalian dapat memahami bagaimana cara mencari FPB dan KPK. Sekian dari Ustadzah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.